Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mardiana, guru mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS tahun ajaran 2020-2021, maka terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus diselesaikan. Untuk semester ganjil, maka ada beberapa kompetensi dasar yang harus diselesaikan, yang terdiri dari KD 31 menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, KD 32 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya, KD 33 menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, KD 34 menganalisis indeks harga dan inflasi, KD 35 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari dan membahas KD 31 tentang pendapatan nasional. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran pertemuan kedua. Yang pertama, menghitung pendapatan nasional. Yang kedua, menjelaskan pendapatan per kapita. Yang ketiga, menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Yang keempat, menjelaskan distribusi pendapatan nasional. Sekarang kita pelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap suatu produksi. Sehingga untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W adalah pendapatan dari upah atau gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak, R pendapatan bersih dari sewa, I bunga modal, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Dua, pendekatan produksi adalah perhitungan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Metode ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diukur pada harga pasar yang berlaku. Sehingga untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini digunakan rumus Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, G pengeluaran pemerintah, I investasi, X ekspor, M impor. Berikutnya tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto. Sehingga untuk menghitung pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto bagi jumlah penduduk.
Kegunaan perhitungan pendapatan per kapita. 1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 2. Perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. 3. Perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. 4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Berikutnya tentang distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional merupakan suatu pokok bahasan ekonomi makro yang sangat penting karena distribusi berhubungan dengan unsur keadilan, pembangunan, pertumbuhan, dan masa depan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam distribusi pendapatan nasional. Yang pertama, tentang pentingnya distribusi pendapatan nasional untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Pengambilan kebijakan harus dapat merancang suatu tindakan agar pendapatan nasional terdistribusikan dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, berkelanjutan, serta berkesinambungan. Yang kedua, tentang mengukur ketimpangan pendistribusian pendapatan nasional. Untuk mengukur ketimpangan dapat digunakan beberapa ukuran, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan, distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz, dan koefisien Gini. A. Distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Pada distribusi ini, ukuran yang paling umum digunakan oleh para ahli ekonomi. Cara ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga dan tidak mempersoalkan waktu bekerja, cara memperolehnya, lokasi, dan jenis pekerjaan. B. Distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang mereka peroleh dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. C. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar antara 0 hingga 1. Sekian kegiatan pembelajaran kita kali ini melalui video pembelajaran. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.